Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdillah Nur Hamim dari kelas PI3 nomor absen 44. Di sini saya akan menyampaikan tentang konsep kurikulum pendidikan agama Islam. Kurikulum dapat diartikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, kompetensi dasar, materi standar, dan hasil belajar, serta yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk mencapai kompetensi dasar dan tujuan pendidikan. Kurikulum dalam pendidikan formal di madrasah atau sekolah memiliki peranan yang sangat penting dan dapat menentukan pencapaian tujuan pendidikan. Apabila dirinci sangat mendetail, ada 3 peranan penting yang dinilai sangat penting, yaitu peranan konservatif, peran kreatif, dan peran kritis. Di dalam pendidikan agama Islam, kurikulum itu bermakna sebagai upaya mendidikan agama Islam atau ajaran Islam dan nilai-nilainya agar menjadi pandangan dan sikap hidup seseorang. Dari aktivitas pendidikan agama Islam itu bertujuan untuk membantu seseorang atau sekelompok anak didik dalam menanamkan dan atau mengembangkan ajaran agama Islam. Sementara itu, Harun Nasution yang dikutip oleh Syahidin mengartikan tujuan PAI secara khusus di sekolah umum adalah untuk membentuk manusia takwa, yaitu manusia yang patuh kepada Allah dan dalam menjalankan ibadah dengan menekankan pembinaan kepribadian muslim, yakni pembinaan akhlakul karimah. Meski mata pelajaran agama tidak diganti, mata pelajaran akhlak dan etika. Selanjutnya ialah tentang dasar kurikulum pendidikan agama Islam. Penting sekali untuk mengetahui yang menjadi dasar dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Di antaranya yang pertama ialah dasar agama, yaitu kurikulum diharapkan dapat menolong siswa untuk membina iman yang kuat, teguh terhadap ajaran agama. Yang kedua ialah dasar falsafah, yaitu pendidikan Islam harus berdasarkan wahyu Tuhan dan tuntunan Nabi Muhammad SAW serta warisan ulama. Yang ketiga ialah tentang dasar psikologis, yaitu kurikulum tersebut harus sejalan dengan ciri perkembangan siswa, tahap kematangan dan semua segi perkembangannya. Yang keempat ialah kurikulum diharapkan turut serta dalam proses kemasyarakatan terhadap siswa. Selanjutnya ialah tujuan kurikulum pendidikan agama Islam. Secara garis besar, tujuan pendidikan agama Islam ialah untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman siswa terhadap ajaran agama Islam, sehingga ia menjadi manusia muslim yang bertakwa kepada Allah dan menjadi pribadi yang baik di dalam masyarakat maupun dalam dunia. Tujuan tersebut tetap berorientasi pada tujuan penyebutan nasional yang terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Selanjutnya, tujuan umum PAI di atas dijabarkan pada tujuan masing-masing lembaga pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan yang ada. Selain itu, pendidikan agama Islam sebagai sebuah program pembelajaran yang diarahkan untuk menjaga akidah dan ketakwaan peserta didik, menjadi landasan untuk lebih rajin mempelajari dan mendalami ilmu-ilmu agama, mendorong peserta didik untuk lebih kritis dan lebih inovatif maupun kreatif. Dan yang terakhir ialah menjadi landasan perilaku dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Dengan demikian, bukan hanya mengajarkan pengetahuan secara teori, tetapi sama juga untuk dipraktekkan atau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ialah fungsi-fungsi kurikulum pendidikan agama Islam. Kurikulum PAI berbeda dengan kurikulum yang lain yang memiliki fungsi atau peranan yang memiliki kurikulum PAI. Bahkan kemungkinan ada kurikulum yang tidak memiliki fungsi seperti kurikulum PAI. Oleh karena itu, sudah sepatutnya guru-guru agama sangat memperhatikan dan mengaplikasikan fungsi-fungsi kurikulum ini. Di antaranya ialah
Yang pertama, fungsi pengembangan. Kurikulum PAI berupaya mengembangkan dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah fungsi penyaluran, yaitu untuk menyalurkan peserta didik yang mempunyai bakat-bakat di dalam khusus bidang keagamaan. Yang ketiga, fungsi perbaikan, yang berfungsi untuk memperbaiki kesalahan, kekurangan, kelemahan peserta didik terhadap keyakinan dan pemahaman dalam ajaran agama Islam. Yang keempat ialah fungsi penjagaan, yang berfungsi untuk menangkal hal-hal negatif baik yang berasal dari lingkungan tempat tinggalnya maupun dalam lingkungan sekolah. Yang kelima ialah fungsi penyesuaian, yaitu kurikulum PAI berupaya menyesuaikan diri dan lingkungan baik lingkungan fisik maupun sosial dan pelan-pelan dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran Islam. Yang keenam ialah sebagai sumber nilai. Kurikulum PAI merupakan sumber nilai dan pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Selanjutnya ialah manfaat pengembangan kurikulum, yaitu bagi murid. Berdasarkan prinsip relevansi, isi kurikulum harus sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pengembangan masyarakat maupun para peserta didik, dan dapat memenuhi harapan semua pihak baik kebutuhan siswa, masyarakat, dan pengguna lulusan. Apa artinya sebuah pendidikan jika tidak dapat menjamin kesejahteraan peserta didik? Karena peserta didik itu adalah makhluk sosial yang akan dihadapkan dengan berbagai masalah dalam kehidupannya. Dengan diadakannya pengembangan kurikulum diharapkan proses pembelajaran lebih bermanfaat dan yang kedua ialah bagi lembaga. Pengembangan kurikulum juga memberikan kemanfaatan yang sangat besar bagi lembaga. Karena dalam sebuah lembaga pendidikan bukan terletak pada sarana-prasarana yang megah dan serba mewah, melainkan sarana-prasarana hanyalah sebagai fasilitas untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tapi sarana-prasarana akan hampa dari tujuan pembelajaran bila pengembangan kurikulum diabaikan, terutama dalam kemanfaatan pengembangan kurikulum, yaitu mengandung input yang sangat besar bagi lembaga terhadap peserta didik. Karena pendapatan siswa tergantung daya minat dari masyarakat. Semakin besar daya minat dari masyarakat, maka semakin besar pula pendapatan peserta didik. Yang ketiga ialah bagi guru. Bagi guru sebagai tenaga kependidikan utama di sekolah, kurikulum harus mampu menjadi pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan tugas mendidik, melatih, dan mengajar peserta didik. Pedoman dalam merencanakan dan melakukan evaluasi terhadap perkembangan daya serap peserta didik terhadap pengalaman belajar yang telah disajikan kepada mereka. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi yang pernah saya sampaikan atau materi kelompok saya, yaitu mengenai tentang inovasi kurikulum. Yang pertama ialah pengertian inovasi kurikulum. Menurut Rogers 1983 mengungkapkan bahwa inovasi itu adalah ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu atau satu sama atau unit penerima lainnya. Jadi inovasi adalah usaha-usaha melakukan perubahan dalam sistem pendidikan yang secara sadar dan terarah yang dilakukan untuk memperbaiki sistem yang ada. Sedangkan kurikulum merupakan alat yang sangat penting dalam keberhasilan suatu pendidikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa inovasi kurikulum adalah usaha melakukan pembaruan sistem kurikulum untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Selanjutnya ialah mengenai faktor penyebab sulitnya inovasi kurikulum. Yang pertama ialah faktor estimasi atau perkiraan yang tidak tepat. Faktor estimasi atau perencanaan dalam inovasi merupakan salah satu faktor yang sangat terpengaruh terhadap keberhasilan suatu inovasi. Hambatan yang disebabkan ialah kurang tepat estimasi dalam inovasi antara lain yaitu mencakup kurang adanya pertimbangan implementasi inovasi, kurang adanya hubungan antar anggota tim pelaksana inovasi,
dan kurang adanya hubungan atau kesamaan pendapat tentang tujuan yang akan dicapai. Hambatan yang kedua adalah konflik dan motivasi yang kurang sehat. Konflik bisa terjadi dalam proses pelaksanaan inovasi. Dalam hal ini, hambatan muncul disebabkan adanya masalah pribadi, misalnya adanya pertentangan antara anggota tim pelaksana, dan kurang adanya saling pengertian dan muncul perasaan iri dalam satu tim pelaksana. Hambatan yang ketiga ialah lemahnya berbagai faktor penunjang sehingga mengakibatkan inovasi tidak berkembang. Hal ini dapat mengakibatkan kemacetan inovasi, antara lain sangat rendahnya penghasilan per kapita, kurang adanya pertukaran orang asing, dan tidak mengetahui adanya sumber alam. Yang keempat ialah keuangan yang tidak terpenuhi. Keberhasilan pencapaian inovasi sangat ditentukan oleh dana yang tersedia. Inovasi sering mengalami kegagalan disebabkan dana yang tidak memadai. Beberapa faktor yang menyebabkan masalah ini adalah tidak memadai hubungan dari daerah maupun dari daerah yang lain. Bantuan dana yang sangat minim sehingga mengganggu dalam operasional inovasi. Dan kondisi ekonomi masyarakat secara keseluruhan itu dapat menjadi hambatan. Yang kelima ialah penolakan diri sekelompok tertentu atas hasil inovasi. Ketidakberhasilan inovasi disebabkan karena mendapat penolakan dan kelompok inovasi penentu atau kelompok elit dalam suatu sistem sosial. Selanjutnya ialah urgensi inovasi kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang memiliki peran penting dalam sistem pendidikan. Kurikulum bukan hanya dirumuskan tentang tujuan yang harus dicapai sehingga memperjelas arah pendidikan, tetapi memberikan pemahaman tentang pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik. Dalam inovasi kurikulum mempunyai banyak urgensi, antara lain yaitu agar lebih meratanya kesempatan belajar bagi peserta didik. Yang kedua, untuk menserasikan antara kegiatan pembelajaran dengan tujuan yang ingin dicapai dalam kurikulum. Yang ketiga, implementasi kurikulum agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Yang keempat, menghargai kebudayaan lokal atau daerah. Yang kelima, membutuhkan sikap minat dan motivasi belajar peserta didik. Selanjutnya, langkah-langkah inovasi kurikulum. Perubahan suatu kurikulum perlu dilakukan mengingat kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan harus menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Adapun langkah-langkah dalam pembaruan kurikulum yaitu A. Studi tentang masalah dan kebutuhan masyarakat. Yang B. Studi tentang karakteristik dan kebutuhan anak didik. Yang C. Mobilisasi suatu perubahan kurikulum. Yang D. Pelaksanaan implementasi kurikulum baru. Dan yang terakhir, evaluasi dan kurikulum berikutnya. Sementara Nasution mengajukan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam inovasi kurikulum. Analisis kebutuhan baik kebutuhan guru, siswa, dan komponen lainnya, kemudian mengidentifikasi masalah dan merumuskan pemecahannya. Selanjutnya ialah kritik terhadap inovasi kurikulum. Ada sindiran di dalam masalah perubahan atau pembaruan kurikulum di Indonesia, baik dari Departemen Agama atau departemen lain. Ada yang menyebut ganti metode, ganti kurikulum. Ungkapan tersebut sudah kuno, yang lebih dahsyat lagi ganti dirjen, ganti kurikulum. Yang lebih baru, ganti tahun, ganti kurikulum. Munculnya masalah ini, badan baru seperti ini melahirkan banyak masalah yang tumpang tindih, karena dulu telah ada pusat kurikulum Departemen Pendidikan Nasional. Itulah realitas di lapangan yang membuat banyak praktisi pendidikan hanya bisa mengerutkan kening. Perubahan kurikulum secara ideal diharapkan mampu merubah tatanan untuk meningkatkan kualitas anak-anak didik yang dapat berkomunikasi dengan bangga lain di dunia. Demikian penyampaian saya ini. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.